Welcome to Santun TV. Aku sudah tak cinta lagi dengannya. Aku mau cerai. Lang, kita di pengadilan negeri Otni. Tempat ini bukan tempat untuk bercanda. Siapa yang juga bercanda dengan kau? Aku serius. Jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Kalau cerai tak mungkin bercanda. Tapi bercanda. Dia pula. Saya dengan yakin ingin menggugat cerai Ko Alim, Pak. Baiklah. Kalau begitu, sidang gugatan perceraian Lang dan Alim dimulai. Kami mendapatkan permohonan gugatan cerai yang diajukan oleh Lang selaku istri sah Alim terhadap Alim selaku suami sah Lang. Apakah benar demikian wahai saudari Lang? Benar, Pak. Saya ingin menggugat cerai Ko Alim. Apa alasanmu menggugat cerai dia? Dia sudah menipuku. Menipu? Dia menipuku, Pak. Dia pernah berjanji padaku bahwa akan mencintaiku sepenuh hati bersama denganku meski dalam suka maupun duka, senang maupun susah, untung maupun malang. Namun semuanya hanyalah isapan jempol belaka. Dia tak pernah lagi perhatian denganku. Dia tak pernah lagi hangat seperti dulu. Dia telah berubah menjadi orang asing dalam kehidupanku. Dia bahkan telah melangkahi batas sebuah ikatan. Dia mengkhianati janji pernikahan dan menemukan hubungan di luar dari kami. Oleh sebab itu, saya ingin bercerai dengannya. Saya mengerti perasaan dirimu, di mana engkau mengharapkan kehangatan kasih sayang, namun engkau malah mendapatkan dingin. Engkau mengharapkan kesetiaan, namun engkau mendapatkan dia bersama dengan orang lain. Tapi aku benar-benar tidak. Diam! Belum giliranmu ngomong. Wahai Lang, apakah engkau merasa cara inilah merupakan solusi satu-satunya dari masalahmu? Iya, Pak. Saya sudah tak tahan lagi dengan dia. Oh, dengan perceraian engkau merasa lebih lega? Mungkin iya, Pak. Jadi apabila ada kuku jarimu yang panjang dan melukai tanganmu sendiri, apakah engkau akan memotong jarimu? Enggak, Pak. Bukan gitu, Pak. Tapi Diam! Giliran Alim yang ngomong. Saudara Alim, aku akan bertanya hal sederhana denganmu. Tanyakan saja Pak Hakim. Saya akan menjawab dengan cepat tanpa kebohongan. Siapa yang benar-benar kau cintai? Lang, Pak. Sudah berapa lama kalian menikah? 5 tahun, Pak. Siapa nama anakmu? Alung. Tuh kan, aku bisa menjawab pertanyaan secara... Jam berapa istrimu bangun tidur untuk mengurus rumah tangga? Apa yang dimakan istrimu setiap hari? Jam berapa pekerjaan istrimu selesai dan dia tidur? Bisakah engkau menjawab ini? Wahai engkau yang mengaku suaminya, engkau yang mengaku teman sampai akhir hayat, engkau yang mengaku seia sekata dengannya. Aku nggak tahu, Pak. Engkau tidak tahu? mana mungkin dia tahu, Pak. Semua pekerja rumah aku yang kerjakan sendiri. Dia hanya tahunya pergi dari rumah. Lantas aku bertanya padamu, berapa kali suamimu tertidur pulas di kursi tokonya? Apakah engkau pernah melihat raut wajahnya ketika dimaki pelanggan? Dan berapa jumlah uang yang ia simpan di dompetnya? Nggak tahu, Pak. Kalian sama sekali tidak tahu apa yang terjadi dengan pasangan kalian. Keseharian aku di toko, Pak. Dia di rumah. Macam mana aku bisa tahu? Buta dan bisuka kalian sehingga tidak bisa bertanya dan memberikan perhatian. Jarak kalian sebenarnya sangat dekat, namun hati kalian mulai menjauh. Yang sebenarnya sangat intim, namun mulai asing. Yang seia sekata, namun mulai penuh penolakan. Kalian menganggap semua ini baik-baik saja, padahal tidak. Menganggap remeh sebuah komunikasi dapat memperburuk relasi, bahkan membuatnya putus. Alim, siapakah sebenarnya perempuan yang dekat denganmu itu? Dia hanyalah mitra bisnisku, Pak. Bohong, aku tak percaya. Jika dia hanya mitra bisnismu, kenapa engkau tidak pernah menceritakan dengannya? Kenapa engkau menyembunyikan semua ini? Karena aku takut dimarah istriku. Lantas jika kau sembunyikan ini, maka istrimu tidak akan marah. Ya sudah, sekarang aku akan jelaskan semua ini. Kalau demikian, panggil yang bersangkutan untuk hadir di sini. Selamat siang, Pak Hakim, Ko Alim, dan Cilanglang. Siapa nama saudari? Saya Sela, Pak. Saudari Sela. Apakah engkau ialah teman dari Ko Alim? Benar, Pak. Bohong. Lebih dari teman, tuh. Apakah kalian punya hubungan daripada teman? Punya, Pak. Tuh kan. Dia sudah mengaku, Pak. Lantas hubungan apa yang kau maksud? Ko Alim, klien saya, Pak. Klien? Ko Alim meminjam uang dengan bank kami, Pak. Pinjam uang?
masih mau pinjam uang? Hah, Lang, sudah aku bilang hubunganku dengan dia hanyalah mitra bisnis. Saya di bagian kredit, Pak. Jadi Kolim meminjam uang dengan bank kami untuk mengembangkan usahanya. Jadi dia itu karyawan bank. Iya, Lang, aku dekat dengannya karena dia membantuku mengurus semua dokumen yang kuperlukan untuk meminjam uang dengan bank. Jadi kami sering ketemu dan berdiskusi bersama. Tapi tidak lebih dari itu. Dia sendiri juga sudah punya pasangan. Mohon jangan salah paham lagi ya, Ci. Hubungan kami hanya sebatas ini. Jadi selama ini kau tidak pernah selingkuh. Benar, Lang, aku mana pernah selingkuh. Jadi selama ini dia hanyalah mitra bisnismu. Iya loh. Jadi selama ini aku kemakan asumsiku sendiri. Ya, aku paham lah. Aku juga salah. Sebenarnya. Jadi selama ini kau pinjam duit di bank. Iya. Bukankah kita turun-temurun paling anti pinjam duit dengan orang lain? Kau telah membuat malu leluhur. Udah. Lang, apakah semua ini sudah jelas? Jelas, Pak. Wahai Alim dan Lang, sebenarnya kalian tidak perlu sampai ke langkah ini. Cukup dengan berbicara dan mendengarkan. Lapang dada dan tidak mementingkan ego sendiri. Semua akan selesai dengan harmonis. Maafkan aku, Lang. Aku terlalu mementingkan kerja, sehingga sering mengabaikan dan tidak peduli denganmu. Tapi sebenarnya, aku sangat mencintaimu, wahai istriku. Maafkan aku juga, Alim. Aku emosional dan tak mampu berpikir jernih. Aku telah menyakitimu. Tapi sebenarnya, aku juga sangat menyayangimu. Lang istriku. Cipok. Si Pokai ini lagi. Wah, nggak jadi pisahnya. Syukurlah. Sangat disayangkan sekali. Apabila hanya ada kesalahpahaman, sebuah pasangan harus berpisah selamanya. Aku sendiri tidak akan pernah mau memisahkan sebuah ikatan pernikahan. Kalau pasangan kalau tahu gimana, Pak? Kalau itu kita pisahkan kepala dari badannya.